Halo semuanya, saya Rea Lepta bersama teman-teman saya Adelia Pangaribuan, Selin Rihi, Eka Amalia, Prinus Al-Hakim, dan Rini Tamonok. Kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai penerapan komunikasi verbal dan nonverbal. Hari ini kami akan membahas topik yang paling sering ditemui di masyarakat, yaitu hipertensi. Banyak dari mereka yang baru menyadari bahwa mereka memiliki hipertensi ketika masalah serius sudah terjadi. Padahal sebenarnya sebagian besar kasus dapat dicegah terlebih dahulu. Sehingga video ini penting untuk mengajak masyarakat agar lebih sadar tentang hipertensi dan langkah pencegahannya sejak dini. Yuk kita mulai! Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah meningkat di atas batas normal, yaitu 140/90 mmHg atau lebih berdasarkan pengukuran berulang di waktu yang berbeda. Ada juga kategori baru dari ISC 2024 yang disebut elevated blood pressure, yaitu untuk sistolik 120/139 mmHg dan untuk diastolik 70/89 mmHg. Angka ini belum termasuk hipertensi, tapi resikonya sudah meningkat. Hipertensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada hipertensi primer yang tidak memiliki penyebab jelas dan hipertensi sekunder yang berkaitan dengan kondisi medis tertentu seperti gangguan ginjal atau kelainan hormonal. Karena hipertensi merupakan kondisi kronis, maka pemeriksaan tekanan darah secara rutin sangat diperlukan. Faktor risiko hipertensi terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah mencakup usia, riwayat keluarga dengan hipertensi, dan jenis kelamin. Risiko meningkat seiring bertambahnya usia. Yang kedua, faktor yang dapat diubah meliputi pola makan yang tinggi garam, obesitas, kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebih, stres, kurang tidur, serta konsumsi lemak jenuh yang tinggi. Menurut ISC 2024, perubahan gaya hidup sangat berpengaruh, bahkan pada orang dengan kategori elevated blood pressure. Dengan memahami faktor resikonya, kita bisa tahu apa saja yang paling mempengaruhi tekanan darah kita. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Hipertensi sering disebut sebagai silent condition karena banyak orang tidak merasakan gejala apapun. Namun, beberapa tanda yang mungkin muncul antara lain sakit kepala, pusing, leher terasa berat, mimisan, penglihatan kabur, atau mudah lelah. Pada kondisi yang lebih berat, dapat muncul nyeri dada, sesak napas, atau kelemahan tubuh. ISC 2024 menekankan bahwa gejala tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis. Karena itu, meskipun merasa sehat, kita tetap dianjurkan untuk memeriksa tekanan darah secara rutin. Tekanan darah harus diukur dengan prosedur yang benar, agar hasilnya akurat. Sebelum pengukuran, seseorang perlu duduk tenang selama 5 menit. Kaki menapak lantai, dan lengan berada sejajar dengan jantung. Manset harus sesuai dengan ukuran lingkar lengan, karena manset yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat memberikan hasil yang keliru. Selama pengukuran, tidak boleh berbicara, bergerak, atau menahan napas. Pengukuran dilakukan 2 kali dengan jeda sekitar 1 menit dan hasil dirata-ratakan. ISC 2024 juga menyarankan pemantauan tekanan darah di rumah karena lebih mencerminkan kondisi sehari-hari. Penata laksanaan hipertensi tidak selalu harus langsung menggunakan obat. Banyak langkah non-obat yang sangat efektif. Pertama, membatasi konsumsi garam hingga sekitar 5 gram per hari. Kedua, mengikuti pola makan yang lebih sehat seperti tinggi sayur, buah, dan biji-bijian. Ketiga, melakukan aktivitas fisik rutin dengan intensitas sedang sekitar 150 menit per minggu. Keempat, menjaga berat badan ideal. Dan yang kelima, mengurangi makanan tinggi lemak, jenuh, dan gula tambahan. Menurut ISC 2024, perubahan gaya hidup adalah sebagai langkah utama, terutama untuk individu dengan elevated blood pressure.
Dengan konsisten menerapkan kebiasaan sehat, tekanan darah bisa turun secara signifikan. Jika perubahan gaya hidup belum cukup untuk menurunkan tekanan darah, maka obat antihipertensi mungkin diperlukan. Beberapa obat yang sering digunakan antara lain ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, kalsium channel blocker, dan diuretik. Pemilihan obat ditentukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan kondisi pasien, usia, penyakit penyerta, dan respon terhadap terapi. Obat hipertensi biasanya diminum setiap hari sesuai dosis dan tidak boleh dihentikan tanpa konsultasi. ESC 2024 juga menetapkan target tekanan darah awal di kisaran 120-129 mmHg untuk sebagian besar pasien dengan penyesuaian pada lansia atau pasien dengan toleransi yang terbatas. Hipertensi mungkin tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Karena itu, langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menjadi langkah besar untuk menjaga masa depan kita agar tetap sehat. Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Terima kasih sudah mengikuti video ini.